Menanam adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap bumi. Tanaman yang tumbuh subur tentu membutuhkan media tanam yang baik atau tanah yang subur pula. Mulai dari pengolahan lahan atau membuat media tanam dengan komposisi atau bahan tertentu, supaya tanaman tumbuh dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang melimpah. Namun, banyak petani pemula yang kadang lebih fokus pada merek pupuk yang akan digunakan nantinya, dan itu juga pernah saya alami berdasarkan pengalaman pribadi dan setelah melakukan pengamatan di lapangan, bahwa salah satu kunci keberhasilan yang berperan penting adalah media tanam, karena pada dasarnya semua pupuk itu bagus. Kita hanya perlu menyesuaikan terhadap kebutuhan tanaman itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Ornamental Garden Purworejo. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips cara membuat media tanam yang mudah dan murah. Tentunya kita hanya ingin memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang tentunya mudah kita dapat. Sebelum melanjutkan video ini, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dengan channel saya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu semangat beraktivitas, tentunya untuk semangat berkebun. Karena banyak permintaan dan banyak pertanyaan dari teman-teman, karena melihat hasil tanaman saya kemarin itu banyak yang tanya media tanamnya itu apa saja sih dan bagaimana cara pembuatannya. Tentu cara ini atau tips ini cara yang sudah kita praktekkan atau kita aplikasikan ke kebun kita ya. Mungkin kita hanya caranya saja yang berbeda, tapi intinya sama. Untuk cara pembuatannya dan bahannya apa saja, simak dulu videonya, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke. Nah, bahan-bahannya ini yang pertama ada tanah. Ini saya tanah ambil dari kebun, yang biasa saya gunakan itu saya ambil dari kebun, tanah bagian atas. Selanjutnya ada pupuk kandang. Ini saya menggunakan pupuk kandang. Lalu bahan tambahan lainnya kita menggunakan sekam bakar, lalu kokopit dan juga rumput. Nah, untuk bahan-bahan tersebut nanti saya berikan keterangan saja ini supaya mempersingkat videonya. Untuk manfaat skamnya sendiri dan kokopit nanti saya kasih keterangan tulisan saja. Yang pertama ini kita menggunakan tanah, ini sebagai contoh saja. Tanah kita menggunakan 1, lalu pupuk kandang kita menggunakan 1, rumput kita menggunakan 2, lalu sekam bakar kita menggunakan 1, kokopit kita menggunakan 1. Nah, kalau untuk tanam di musim penghujan, kalau kita tanamnya kan di pot atau polybag, itu yang di luar greenhouse biasanya saya hanya menggunakan komposisinya ini kita hanya menggunakan tanah, pupuk kandang dan juga rumput. Nah, untuk penggunaan rumput itu sendiri kita bisa menggunakan rumput apa saja, makin banyak jenis rumputnya atau makin banyak jumlahnya itu juga semakin bagus, karena rumput itu sangat bagus untuk menjaga kesuburan tanahnya.
Nah, ini kita menggunakan ketiga bahan ini tanpa menggunakan sekam bakar dan juga kokopit itu di saat musim hujan, kalau kita tanamnya yang di luar greenhouse, karena kita yang ada yang menggunakan greenhouse. Jadi kalau yang di dalam greenhouse kelima bahan tersebut kita gunakan, tapi kalau yang di luar greenhouse ini kita hanya menggunakan 3 bahan. Karena yang saya amati ketika saya menggunakan semua bahan ini itu biasanya rentan terhadap penyakit jamur seperti layu fusarium, busuk daun dan sebagainya. Ini lebih rentan terhadap penyakit kalau saya menggunakan kokopit dan sekam bakar kalau di musim penghujan. Tentu itu tidak pasti ya, tapi saya lebih suka menggunakan ini. Ketiga bahan ini saja sudah cukup. Nah, lalu apa saja bahan tambahannya? Tentu kita butuh E4 dan juga kapur. Ini sudah ada yang saya larutkan E4 nya. Ini sudah saya kasih gula juga. Untuk penggunaan E4 kita ikuti sesuai dosisnya di sini aja, petunjuk pemakaian sesuai petunjuk pemakaian dari pabrik saja. Jadi kita mencari alternatif yang paling mudah. Kalau misalnya tidak ada E4 pun kita bisa menggunakan ketiga bahan ini, karena kita menggunakan ketiga bahan ini saja sudah cukup sebenarnya. Karena saya terkadang juga tidak menggunakan E4 untuk proses ini, proses fermentasinya kita secara alami saja. Nah, untuk penggunaan dolomitnya juga secukupnya. Selanjutnya bahan-bahan ini kita campur jadi satu. Oke, kita campur. Campur saja jadi satu. Nah, selanjutnya kita kasih dolomit ke kapurnya. Nanti jika ada kurang penjelasannya nanti saya sertakan menggunakan teks saja, karena mohon maaf tempat saya ini depannya jalan jadi banyak suara motor. Ini kita tadi nungguin orang lewat saja sampai jam-jam nunggu sepi. Nah, untuk rumputnya sendiri ini untuk teman-teman, ini biasanya yang paling mudah itu rumput-rumput yang seperti ini didapatkan. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan rumput yang daunnya itu mudah lunak, mudah busuk. Jadi untuk mempercepat proses penguraian supaya cepat bisa digunakan media tanamnya. Tapi sebenarnya bebas rumput apa saja, makin banyak jenis rumputnya makin bagus. Jumlahnya juga untuk perbandingannya tidak itu minimal ya, minimal 1-1-2 itu rumputnya pakai yang 2 itu bisa ditambah juga tidak masalah. Untuk penggunaan rumputnya itu tadi yang seperti ini. Selanjutnya kita masukkan ketika bahan-bahan sudah tercampur semua, ini kita masukkan ke dalam karung atau planter bag atau pakai terpal. Kalau untuk skala
besar atau banyak, ini kita bisa menggunakan terpal ya, nanti bisa pakai terpal. Tapi kalau sedikit kita bisa pakai karung atau menggunakan polybag yang ukurannya besar, tergantung jumlah media tanamnya. Tempatnya kita masukkan, selanjutnya kita kocor. Ini sampai basah tembus ke bawah ya, biar merata. Ini selanjutnya kita ikat. Ini untuk proses fermentasinya ini sekitar 3 minggu atau sampai 1 bulan, lebih lama juga lebih bagus. Ini nanti bisa dibuka kalau sudah siap. Ini untuk tanahnya bisa di tempat yang enggak teduh kalau musim hujan, supaya tidak terkena air hujan kita bisa tutup. Untuk contoh media tanamnya yang sudah jadi, ini ada 2 seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk media tanam yang saya menggunakan 5 bahan tadi. Ini jadinya seperti ini. Ini sudah jadi. Kalau yang enggak pakai sekam dan kokopit jadinya seperti ini. Ini sudah lama banget, ini udah 1 bulan lebih. Jadinya seperti ini. Ini tanpa kokopit dan sekam bakar, jadi medianya tidak terlalu hitam, hanya berwarna coklat saja. Nah, media tanam ini biasa saya gunakan untuk menanam cabai, tomat, ciplukan, dan beberapa tanaman hias lainnya seperti aglonema, dan masih banyak juga tanaman-tanaman lainnya. Biasanya saya menggunakan media yang ini, 2 ini. Nah, untuk yang media ini yang 3 bahan saya gunakan itu hanya tanah, pupuk kandang, dan juga rumput. Ini biasanya saya gunakan di musim hujan, itu biasa yang saya gunakan di luar greenhouse. Oke, mungkin cukup segitu saja ya teman-teman. Nanti kita bisa lanjut untuk video berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa tetap support channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan sampaikan di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.